apa? By the way, Ah. aku nanti sore nonton Bruno Mars. Di mana? di mana? Di mana? Di Jis. Di Jis. Dia sama dapat yang di mana? Kursi yang di mana? Gak tahu. Ah? Sama Kok siapa? nggak tahu sih Tapi dibayarin? deg-degan deh. Kok seneng banget sih dibayarin? Rezeki itu namanya rezeki. Apa-apa ngomong bayarin. Sama siapa? Berdelapan sama teman-teman. Ih seru banget. Iya kan 3 hari konser di Indonesia. Emang tahu lagunya Bruno Mars yang mana? Yang I am 24K itu kan? 24K Gimana, Magic. Yang Just the Way You Are itu kan? Iya. Gimana Kita ya aja lagu? tahu. Oh Tuhan apa ada? Guys, kan itu konsernya di JIS ya, di Jakarta International Stadium. Kayaknya kita ulang tahun kayaknya di sana juga seru ya. Amin. Siapa ulang tahun siapa? Ulang tahun lagi bagi Ambiar. Masa? Udah keempat Iya. loh. Jakarta. Keempat. JIS itu Jakarta International School kan? Ya, tahu. Tadi yuk. Konser. Yuk, Beda lagi dong lo. Ah, school mah ini yang sekarang nih orang tuanya anaknya pada school. ini benar pasangan suami istri, anaknya Betul. kan 5. Kalau gua orangnya school. Cool. Ini ya kalau ngomongin soal selebriti yang satu ini, pasangan yang pertama, bintang tamu kita yang pertama, ini kalau aku bilang cara parenting mereka hebat. Iya. Punya anak 1, punya anak 2, kadang orang udah kepusingan ngurus anak. Iya nggak sih? Ini Iya. anaknya 5, kebayang nggak sih dari biaya sekolah, ngurus Betul. anaknya gimana? Iya, kan? kompak banget gitu Tapi loh duitnya teh pasangannya. ada aja loh. Kan ada yang bilang katanya makin banyak anak banyak rezeki. Orang baik itu duitnya pasti akan ada aja. Parah loh. King. Masa sih? Mas Indra ini kan? Guys, suaminya bisnisnya banyak tapi tetap syuting. Suaminya iya betul, orang Dia punya kaya tuh minyak kayak gitu goreng. ya. Orang kaya tuh Minyak tetap goreng, mau dia punya kerja. minyak goreng. Oh iya? Minyak goreng Brasco. Anak Jaksel. Sobat Ambiar, ini penasaran siapa sih bintang tamu kita yang pertama? Bintang tamu ini yang sering ngundang Dewi Persik nyanyi off air kemana-mana. Tapi suaminya kemarin habis kecelakaan, lagi syuting, tiba-tiba ada satu kejadian yang kurang menyenangkan sampai akhirnya dia harus ya mendapatkan perawatan. Siapa ya. sih, siapa? Di pagi-pagi Ambiar kita akan dengarkan cerita dari pasangan suami istri yang sangat luar biasa. Ada Mona Ratuliu dan juga Indra Brasco. Silakan. Aduh. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu tetap pagi-pagi Ambiar ya. Mentang-mentang tetangga. Gak apa-apa, seneng kita sama kedatangan Kita sama senang. mereka berdua. Soalnya Iya. kenapa banyak bapak-bapak sama ibu-ibu di luar sana yang pengen lihat mereka berdua. Iya, Karena lagi kenapa dan jadi lagi. panutan Tuh, ketika alhamdulillah. urusan parenting. Parentingnya bagus. Ya Allah. Alhamdulillah. Kamu Mas Indra, kami semua mengucapkan Terima kasih. ternyata Mas Indra tuh masih syuting-syuting sampai sekarang di tengah kesibukan bisnisnya segala macam. Banyakan dia sama aku. Oh ya? Semenjak pandemi sih sebenarnya. Semenjak pandemi itu kan ada web series yang aku kebetulan web seriesnya itu nge-boom lah gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya ditawarin. Web series atau film, Mas? Web series Aku banyak tadinya. dari film. Ada web series, ada film juga Iya, film gitu. aku tahunya. Tapi kemarin ada kejadian yang, waduh ini sih sebagai seorang aktor, aktris juga pasti tidak menginginkan adanya kecelakaan Benar. ketika berada di lokasi syuting. Yes. Ada satu kecelakaan yang mengakibatkan Indra Brasco ini harus dirawat dalam arti kata untuk perawatan yang intensif. Ya kita mau kasih lihat dulu seperti apa ini dia. Indra Brasco dan Mona Ratuliu. Bruno Mars nyanyi juga akhirnya pagi-pagi Ambiar baru Ambiar doang. Opening lagi. Alhamdulillah. Itu kejadiannya kapan tuh ada kecelakaan di lokasi syuting? Tanggal 4 kemarin ya, Seng? Iya, sekarang Tanggal nomor 4. ya seminggu lalu ya Seminggu yang berarti lalu. ya. Seminggu yang lalu. Adegan apa sih itu sampai begitu? Ya kan sebenarnya dari awal memang sudah ditawarin nih. film silat? Enggak, film horor. horor tapi ada fightingnya. Wah, gua ngeliat, wah oke nih, kapan lagi seumuran gini dapat tantangan fighting gitu kan. Tom Cruise aja bisa, masa Betul. bedanya kan cuma 15 tahun sama dia kan. Nah, coba-coba nih gitu ya. Wah, tadinya emang udah koreo, sebenarnya latihannya tuh udah workshopnya tuh udah berbulan-bulan. Iya. Begitu di lapangan ternyata ya ada adjustment lah. Karena apa namanya lokasi dan Iya. produksinya kayak apa. Nah, pas ada adegan ada tendangan gitu. Ya itu yang muda ini masih agresif lah untuk melakukan. Mukanya jangan terlalu, ini masih muda nih. Ini kan Uban ini sebenarnya. Ini cuma di chat aja. Iya, betul. Nggak kelihatan tua, cuman mature aja. Banyak kok anak-anak SMP juga Mature beruban tuh banyak. hotel. Iya, iya benar. Bakir, udah dewasa maksudnya Mari. Kena Mature. tendang, jatuh, kepleset, jatuh, terus ada besi gitulah di situ yang
kena di bagian belakang punggung. Kiri bagian belakang. Oh, jadi itu tuh sebenarnya adegan atau kecelakaan itu tunggal lagi fighting sama orang, ada lawannya? Iya, ada lawannya. Sama Arifin Putra. Nah, dia sih sebenarnya nendangnya biasa aja. Kan pinginnya ya supaya one take oke. Jadi Kayaknya ada unsur kesengajaan nggak maksudnya? Kita dramatis aja. kita dramatis biar panjang kali ya. Enggak ya, cuman gitu. Apa mungkin sudah sangat profesional sekali, jadi Iya. kepleset waktu itu. Ya, jadi waktu ditendang kepleset. akhirnya begitu. Nah, jatuh terus ya tuh kena si besi itu. Tapi Mas Indra kalau belakang itu bahaya kata dokter-dokter katanya bisa buta kalau Banyak syaraf di belakang. Nah, memang waktu Kayak langsung dibawa kejadian ke rumah sakit. untungnya tuh timnya gercep ya, bukan Gercep. ya, gerakan cepat. Nah, mereka benar-benar profesional lah, udah biasa. Jadi pada saat aku jatuh, mereka nanyain bagian mana yang sakit, aku nggak boleh gerak, mereka langsung gotong bawa ke tempat yang lebih aman lah. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Itu di rumah sakit langsung di ronsen. Di ronsen itu tujuannya supaya tahu apa nih kondisi di bagian belakang kenapa. Untungnya tulangnya nggak kena. Tapi otot sama sarafnya cedera karena benturan. Ini tuh kecelakaan tuh baru sekarang, baru pertama kali atau memang sebelumnya syuting pernah juga? Aku baru sekali. Kecelakaan kecil-kecil jatuh dari tangga, kepleset di tangga gitu. Mohon maaf, pernah lah kan ya. gue nanya Mas Indra baru pertama kali, lu berkali-kali siapa yang kecelakaan? Nah, maksudnya kan ada latihannya mungkin. Enggak, dia nanya baru satu kali, yang orangnya juga jawabnya baru satu kali. Baru sekali langsung dibawa ke rumah Mungkin sakit. kecelakaan yang sebelumnya, kecelakaan bukan adegan tapi kecelakaan motor pernah, mobil. Oh gitu maksud gue juga. Oh, tapi bukan lagi adegan syuting. Iya, Bantuin. Terima kasih ya. Di rumah sakit berapa lama itu? Kemarin sebenarnya langsung karena tadinya memang sama dokter kalau memang kondisinya bisa jalan atau bisa pulang ya nggak apa-apa balik. Tapi dipastikan ya dia ngasih obat dan kasih painkiller biar bisa gerak. Akhirnya aku ngerasain oke. Nah, Mona alhamdulillah punya istri kayak dia yang nggak panikan gitu loh. Jadi dia langsung udah menyiapkan semuanya di rumah, bahkan begitu datang fisioterapi datang juga gitu. Jam berapa itu kejadian? Kejadian Siang. itu sore ya. Oh, sore. Jam 2 jam 3. Pulang itu baru maghrib jam Habis setengah maghrib 7 ya. langsung fisioterapi. Mas Indra, kata dokter ada pantangan nggak? Maksudnya gini, nggak boleh duduk terlalu lama atau adegan lagi Atau tidurnya apa harusnya gitu. pakai triplek. Ya, misalkan kan Oh suka iya, harus rata. Yang pasti Oh, kasurnya nggak boleh terlalu boleh keras. empuk. Jadi kan Nggak boleh terlalu empuk. ya nggak boleh harus untungnya keras kasur lah. aku juga emang kasur orang tua ya, Iya. kasur yang Harus yang ready. firm gitu ya. Ada di kasur kesehatan kan ada. Ya, ada. untungnya. Jadi ada Igun jual Kak. Oh iya. Emang iya. Tapi Kamona Mau tahu patungan dari ya buat kita. Kamona tahu dari siapa itu berita pertama kali di Indra Brasko? Dari kecelakaan manajer di aku, lokasi kebetulan syuting? manajer aku memang ada di lokasi Iya. gitu. Lagi ada urus-urus di lokasi, dia lagi di lokasi. Jadi aku juga lagi chattingan. Wih, kalau buat besok gimana? Apalah tiba-tiba, bentar-bentar Indra jatuh nih mau dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit mana kabarin ya, begitu kabarin aku langsung ke rumah sakit. Oke. Kita mau kasih lihat yang satu ini karena kabarnya itu sampai nggak bisa berdiri ceritanya kemarin ya. Ada satu artikel. Jatuh saat jalani syuting, Indra Brasko harus sholat dengan posisi duduk karena tak kuat berdiri. Ini sampai berapa lama sholat dalam posisi duduk? Baru bisa benar-benar nggak pakai duduk itu baru kemarin. Oh, Jadi, butuh 10 hari kurang tapi lebih latihan seminggu ya. harus Pulang stretching. dari rumah sakit sih sebenarnya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Ya, karena Oh, iya. painkiller aja membantu dia untuk pulang ke rumah gitu. Cuma alhamdulillah setelah fisioterapi terus di stretching tuh udah lumayan banget, minimal walaupun jalan pelan-pelan bisa ke kamar mandi. Kan kesian ya, kita juga siapa juga yang bisa gotong dia kalau mau ke toilet kan. Nah itu aja yang penting. Tapi alhamdulillah progres hariannya tuh bagus banget sih, dianya juga nggak give up ya, kuat selalu latihan, jalan latihan, mulu. stretching Sakit segala sih, macam. Rasanya sengilu apa sih Mas Indra? Sakit banget. Sakit, jadi terutama pergerakan kaki kiri. Jadi biasanya kan kalau bangun tidur memang ya pasti nggak boleh dari terlentang langsung bangun kan. Harus ke kanan atau ke kiri bangunnya. Nah ini kalau bangun dari ke kanan gini untuk nggak kuat
Kalau ke kanan gini, harus ke kiri sini. Oh. Gitu. Terus kaki kemarin waktu yang awal-awal masih nyeret. Iya. Ngangkat itu paling cuman Dikit. ya 5 cm lah gitu. Itu udah Nah, berat, sakit sekali ya. Ototnya ininya cedera ototnya loh. cedera. Tarik gitu Nah kali ya. sekarang udah Oh lumayan. ini sekarang dia so sehat aja padahal mah aslinya kayak bangun gitu tuh. biasa kok. Emang tadi pagi gimana? Bangun gimana kamu? Bangun kalau nggak ada orang sih cranky, terseok-seok. Cuma kalau ada orang sok gagah aja dia. Tapi di depan anak-anak gimana? Di depan anak-anak Kalau yang gede-gede ngetawain. Tuh, ingat umur Yanda, cari adegan yang duduk-duduk aja katanya. Nah, terus kalau yang kecil selalu heboh, Khawatir, gandeng, ya. dituntun berdua tuh, Oh, kali gemes nama-nama. Dari adegan yang duduk-duduk aja ya kayak gue gitu. Tapi bahaya loh. Maksudnya kan kadang-kadang kita juga nggak sadar ya, bukan dari adegan aja. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol gini, keprosok Iya, gitu iya, kan iya, ada. iya, Ada loh macam-macam loh. Apa aja bisa. Kejadian kayak gitu. Terus akhirnya syutingnya harus di break berapa hari sampai sekarang? Apakah lanjut atau break dulu? Udah waktu itu 2 apa 3 hari gitu break. Tapi ya adegannya mesti still kayak Iya. misalnya duduk doang atau berdiri Berdiri, still aja. gitu aja, nggak bisa. Kalau jalan gitu Move kelihatan, gerak gitu nggak ya bisa. kelihatan nggak normal lah. Tapi adegan yang fightingnya itu memang udah di take ya, berarti udah dapat Take, gambarnya. Jadi hari pertama, take pertama itu udah oke. Udah fight-nya udah dapat banget gitu. Yang kedua itu pengennya lebih dapat Cus. impact-nya, cus lah pilihan buat produksi. Nah yang kedua itu kejadian. Oke, tapi sebelumnya sudah dapat yang pertama ya, sudah dapat gambar yang pertama ya. Tinggal setelah kejadian sih ngambil close-up-nya cuman gitu-gitu doang. Pas bagian itu. bagian itu aja. Oh, oke. Baik, tapi kita berharap semoga ini nggak kenapa-napa. Ada trauma untuk ngambil adegan Fighting action lagi? lagi. Ya itu tadi kan, gue bilang Tom Cruise aja bisa, masa gue nggak bisa ya. Mending cari yang Tom and Jerry tadi. Ekspektasi Tom Cruise, realita Tom and Jerry ya. Sehat-sehat terus Api ya. Amin, Supaya insyaallah. kita juga yakin Amin, kalau amin. misalnya di rumah anak-anak juga pasti seneng kalau Bapak Yanda sama bundanya sehat kan, Amin. bisa main bareng, Iya. ya kan? Itu sih yang bikin aku kuat gitu loh. Hari pertama dia takut banget nggak balik lagi. Takut. Yalah, takut pasti akan, atuh. iya, kayak Ya, gitu kan terus anak- gitu. Terus buat gimana nih anak-anak kerja keluarga. gitu. Iya. Cuma Ya. alhamdulillah progresnya oke banget. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ngomongin soal anak, kita yakin juga bahwa Mona dan juga Mas Indra ini benar-benar memprioritaskan mereka. Tapi tidak ada orang tua yang sempurna pun, juga mereka yang kabarnya punya penyesalan ini berhubungan soal anak. Kita mau kasih lihat satu. Apa? Mima, anak pertama. Oh gitu. Anak Kita pertama. lagi sibuk-sibuknya kerja ya lah. Iya, iya. Perusahaannya lagi baru Dari awal merintis. awal tahun 2000. Dengan bintang tamu Ibu Dewi Persik setiap hari. Waduh luar biasa. Keliling kota, keliling pulau ya. Jadi memang pekerjaannya memang butuh effort yang yang besar lah pada saat itu. Masih Karena pagi, mengawali siang, malam, bisnis. subuh gitu Ya, kerjanya. mengawali bisnis gitu. Terus punya anak tiba-tiba ya kayak gitulah, kaget-kaget lah. Ya, iya. Gitu, kayak Tapi sebenarnya kan orang tua juga bisa belajar karena satu perilaku ya. Iya. Sebenarnya- Yang pada akhirnya kita tahu. Bener, Mima ini adalah guru utama kita sebagai orang tua. Ya, itu dia. Aku banyak belajar banget sama Mima. Dia yang membuat aku sadar bagaimana peran sebagai ayah seperti apa, peran sebagai bundanya juga seperti apa, bagaimana perilaku ayah terhadap ibunya, terhadap anak-anak. Itu aku banyak belajar banget sama Mima, dan bahkan sampai sekarang. Emang itu kejadiannya gimana sih sampai cincin kena? Ya, jadi waktu itu dia kalau nggak salah umurnya sekitar enggak lebih sayang, 3-4 tahunan lah. Jadi dia tuh lagi ya rewel gitulah. Terus ya kan seorang Indra Brasko ini kan dapat referensi jadi orang tua kan dari orang tuanya atau dari lingkungan yang pernah ada gitu kan. Ya taunya dulu kan seumuran kita itu taunya kalau ngelihat Kemoceng sama Gesper kayaknya Takut. ininya sama gitu. Point of Point of view-nya. view-nya sama gitu kan. Pengalamannya Hukumannya sama Kemoceng itu buat mukul gitu kan sama Gesper gitu kan. Nah, aku tuh waktu itu dia lagi rewel udah diam, aku gini intek gitu, terus kena cincin, Berdarah. terus aku pas berdarah kaget panik, Berdarah? panik, Kenceng dong. mungkin ya, Ininya mungkin karena ini pentak, ya aku nggak tahu itu kenceng Bibirnya kena atau gigi. apa. Bibir ya bisa jadi. Ya aku nggak tahu, aku sampai langsung ya memang itu tadi. Jadi orang tua kan memang nggak ada sekolahnya. Iya. Sekolahnya adalah apa yang ya kita Terjadi. jalanin gitu. Betul. Dan apakah kita mau improve atau enggak itu tergantung dari diri kita. Nah pada saat itu
setelah kejadian itu yang tadi yang di statement yang aku sampaikan, Mima sampai benar-benar nggak mau sama aku, maunya adalah sama bundanya. Akhirnya aku berpikir, wah ini nggak boleh kayak gini nih. Sampai berapa lama nggak mau sama Yandanya? Mima itu lumayan lama lah. Dia itu kalau sama aku mungkin ya itu tadi pola asuh yang salah. Jadi aku sempat kasih masukan sih ke Indra, anak tuh nggak bisa cuma diajak main terus deket sama kita. Kita mesti involve ke kehidupannya dia gitu, kayak apa kebutuhannya dia, misalnya nemenin dia mandi, dia mau makan apa segala macam tuh mesti kita ikutan involve gitu. Akhirnya dia mulai, oh jadi sebagai ayah tuh bukan cuma kerja cari uang, tapi juga masuk ke kehidupannya anak, baru pelan-pelan dekat sama Mima. Istilah kita itu bergaul lahir batin. Jadi bukan hanya fisiknya yang ada, tapi batinnya juga terkoneksi dengan saya. Terus dari kejadian itu akhirnya ketika Mas Indra atau Mbak Mona mau misalnya memberikan hukuman kepada anak-anak, terutama untuk Mas Indra, itu kan jadi penyesalan dan juga jadi pelajaran yang besar sekali sebagai seorang ayah untuk mendidik anaknya. Akhirnya kalau mau menghukum tuh atau mau ngasih tahu caranya gimana? Akhirnya waktu itu kita banyak belajar parenting, ikut seminar gitu kan. Terus akhirnya coba diterapin di rumah. Kita nggak ada hukuman lagi. Jadi konsekuensi misalnya nih ini tugasnya baru mau dikerjain sampai jam berapa? Aku pokoknya nanti ngerjainnya jam 5. Oke, sampai jam 5 sore nggak dikerjain, berarti apa nih, kita bikin kesepakatan. Misalnya berarti misalnya kalau misalnya nggak dikerjain sampai jam 5 sore dia ketiduran atau apa, besok nggak nonton TV ya seharian misalnya gitu. Oke, jadi mengganti kata hukuman dengan konsekuensi. Karena kalau konsekuensi kan kita sepakat. Di depan. Oke nggak? Dia oke, aku oke. Jadi begitu konsekuensinya jalan kan bukan karena aku ingin menghukum dia, tapi karena dia udah sepakat gitu. Kalau dulu kan dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pukul atau kurung kamar mandi gitu kan. Kita udah tidak melakukan itu lagi gitu. Karena real life nanti seperti kita sekarang udah dewasa ini, yang kita hadapin adalah konsekuensi. Betul, karena anak juga ya kalau dididiknya keras dari kecil, biasanya tumbuh besarnya tuh macam-macam kelakuannya tuh. Rupa-rupa nggak bisa ditebak gitu kelakuannya. Tapi aku juga nggak mau lembek, aku tegas banget sama anak-anak. Jadi kalau misalnya kita udah sepakat, walaupun aku sebenarnya nggak tega hati, tapi aku jalanin. Kan tegas sama kasar tuh beda kan. Konsekuensi itu mendidik anak itu punya tanggung jawab aja. Iya, oke kalau gitu. Iya, tapi apa yang paling membuat beda dalam cara mendidik anak? Oh, kalau mendidik anak itu beda-beda. Anak satu, anak cewek, anak nomor 2, anak laki beda, anak perempuan beda semua. Intinya setiap anak unik ya, nggak punya kepribadian beda-beda. Dan kita apalagi lintas generasi nih. Mima sekarang umurnya udah 21 tahun. Nah ini sekarang Numa aja umurnya baru 4 tahun. Balin baru 3 tahun gitu kan. Jadi ya mau nggak mau, ini yang harus disadarin sama orang tua, bahwa kita ini adalah makhluk belajar. Manusia ini adalah makhluk belajar. Dari lahir kita belajar nafas, sampai jalan belajar berjalan, merangkak makan, sampai belajar pendidikan. Ya nanti sampai tua pun kita harus belajar. Tapi paling takut gak sih ketika anak bilang, mama pilih kasih gitu ya? Ada nggak? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ada ya sayangnya. Nggak tahu ya, tapi sejauh ini sih nggak ada. Karena aku tuh nggak pernah yang kayak misalnya, oh kamu kakak, kamu harus ngalah. Iya, itu nggak ada. Semuanya sama. Aku tuh semuanya sama. Jadi yang aku nggak pengen jadi ibu yang membela yang lemah, yang lemah yang dibelain, yang kecil yang dibelain misalnya gitu. Nggak, yang salah yang ada konsekuensi. Kalau misalnya benar, ya tetap kita bilang benar gitu. Jadi aku nggak ngerasa kakak-kakak tuh punya kewajiban untuk mengasuh adiknya. Mengasuh adik yang punya kewajiban itu bunda sama Yanda. Jadi mereka semuanya sama, walaupun umurnya beda-beda. Oke, tapi hebat loh, maksudnya Kak Mona sama Mas Indra ini punya 5 anak. Kita bilangnya 5 ya. Iya. Dengan 5 anak itu kan tidak mudah ya. Tapi kita yakin juga pasti sebagai orang tua merasa kekurangan pasti ada. Terus belajar, karena tadi seperti dibilang bahwa untuk jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Sekolahnya ya anak itu tadi. Kita mau kasih lihat ada statement dari Mona Ratuliu tentang anak. Kak Mona, kan Mima tuh anak pertama ya. Pernah sempat terbesit perasaan bersalah nggak? Gue belum ngasih perhatian penuh sama Mima, dia punya adik lagi. Belum sama adik yang kedua, dia punya adik lagi yang ketiga. Belum selesai, dia punya adik lagi yang keempat. Ada lagi Balin? Sebenarnya sih kalau tentang punya adik enggak, karena kan ya dari yang pertama ke kedua juga lumayan jauh, 6 tahun. Cuma lebih ke karena Mima nih pertama ya nggak punya pengalaman sama sekali, banyak ngerasa bersalahnya karena emang gue banyak salahnya sih waktu itu. Aku banyak banget bikin salahnya, kayak misalnya mestinya jadi orang tua nggak begini nggak begitu, nyesel kenapa dulu nggak tahu ya kalau itu salah kayak gitu-gitu. Cuma ya udah akhirnya
pada titik ini ya udah naik turunnya luar biasa dahsyatnya, ya udah aku nggak punya plan. Pokoknya aku jalanin yang aku bisa, aku akui kalau aku salah, aku minta maaf sama dia. Kita berdua nih minta maaf nih sama Mima. Dan mereka tuh tahu banget kalau kita terus improve, terus belajar untuk ngelakuin yang terbaik buat mereka. Yang penting gitu aja sih. Tapi kan semua orang tua kayaknya ketika punya anak pertama juga mereka tidak ada pengalaman gimana cara membesarkan atau parenting anak pertama ya. Itu benar-benar trial and error kasarnya seperti itu ya. Karena kan beda-beda nih. Mima umur 3 beda sama Mima umur 7 sama Mima umur 17 tuh kan beda terus. Orang Jadi tua punya kesadaran untuk melakukan parenting. Betul, tapi Mimanya sendiri sebagai anak pertama, kalau dari Kamona sama Mas Indra ngelihatnya gimana sih penerimaan dia terhadap adik-adiknya, kemudian dia ngelihat Oke kesalahan orang banget. tuanya. perjalanan sih ya. Dan namanya connection satu orang dengan orang lain kan beda-beda ya. Jadi connectionnya dia sama adiknya yang cowok beda, sama adiknya yang cewek beda. Sekarang Mima juga udah mature banget, beda banget tuh hubungannya dia sama Numa sama Balin yang kecil-kecil juga beda. Jadi memang perjalanannya beda, bergantung juga sama kesiapan mental dia sih. Sempet sih aku ngelihat sempet ada zaman-zaman SMP dia sempet nih adek gue banyak banget gitu tuh sempet juga ada titik SMP itu. Cuma iya, beda ada juga dengan sekarang. Karena kadang-kadang di saat dia butuh aku, mau ngomong sih sama bunda, tapi nggak enak bunda kayaknya lagi sibuk. Lagi riuh sama adik-adik gitu ya. Itu ada perasaan itunya ada. Tapi alhamdulillah sih sekarang tuh dia sangat jadi idola adik-adiknya nih sekarang si Mima ini gitu. Kayak si Nala, Raka, bahkan Numa aja itu kalau ketemu sama Mima itu happy banget gitu. Pengen cerita banyak. Kayak gitu. Ya, kebayang sih kalau jadi Mima ya dengan segala macam perasaannya, tapi dia juga ngeliat adik-adiknya, ngeliat mama papanya juga riweh, ada sama bundanya ngurusin adik-adiknya, dia pasti akan jadi anak yang sangat hebat sekali ya. Amin. Tapi kemarin juga yang jadi satu perhatian ketika akhirnya dari Mbak Mona Ratuliu menuliskan satu caption, ini berhubungan sama curhatan Gen Z atau millennials, mereka terkait takut untuk menikah. Nah, itu juga. Ini ada postingan dari Mona Ratuliu. Oke, marriage is scary. Statement ini yang lagi rame di medsos. Menyedihkan banget ya, karena lagi ramai sekali berita perselingkuhan KDRT, suami nggak menafkahi istri, suami nggak mau kerja sama dalam mengurus kegiatan berumah tangga. Banyak deh. Ada tulisan edit, kenapa itu? Maksudnya gimana sih? Apa yang diedit? Apa yang diedit? Edited. Mana? Itu edit. Biasanya typo ya? yang diedit. Cuma memang waktu itu emang ini udah lama banget sih statement ini aku pikirin, tapi tercetus karena ada seorang psikiater idolanya Mima ya, namanya Dr. Jamie. Ini membahas ini. Itu sama persis sama yang aku pikirin, makanya udah deh sekalian maksudnya karena yang rame berita pernikahan tuh berita-berita yang serem-serem kayak gitu. Negatif ya. Jelek. KDRT lah. Kan kalau yang baik-baik kan nggak naik ya. Iya, aku pernah ketemu sama Donna Agnesia misalnya gitu, atau Tantri Kotak gitu. Ayo ramein yuk, maksudnya berita keluarga. Karena orang tuh kalau udah berkeluarga happy, biasanya mereka nggak posting, mereka nikmatin aja hari-hari di rumah. Momen itu. Cuma dia bikin ternyata campaign jelek yang juga. happy-nya ya. Jadinya ya. si anak-anak ini ngeliatnya jelek-jelek Aku terus. Nggak ada waktu nggak main kelihatan. sosmed. Iya, benar. Orang bahagia itu. Orang bahagia. Kita tuh sebenarnya males posting juga, cuma kadang-kadang kita posting deh, kita share gitu. Soalnya kalau enggak nanti jadinya yang happy-happy nggak kelihatan. Betul, gitu kan. lagi piknik ya, lagi apa gitu ya, jangan. Karena happy-nya keluarga itu kan simple ya, bapaknya pulang kita salim. Cuma kan nggak keposting tuh. Iya, Yang kayak gitu, ya. Tapi dengan era sosial media seperti sekarang banyak yang posting tentang pernikahan seperti yang menakutkan dari Badan Pusat Statistik itu 6 tahun terakhir untuk pernikahan turun drastis bahkan sampai angkanya 2 juta. Mbak Mona, singkat apa pesan untuk mereka yang takut untuk menikah? Ya aku sih cuma pesan aja bahwa kadang-kadang kita tuh empati ya sama orang-orang di sosial media mungkin yang ngobrolin tentang pernikahannya, kita juga ikut belain gitu, kita ikut support. Misalnya ada KDRT kemarin tuh rame-rame, kita semua ikut support termasuk aku. Cuma kita juga perlu sadar bahwa misalnya ada perempuan di KDRT di rumah tangganya, itu masalahnya dia, itu tetap bukan masalah kita. Jangan kita pikir, kalau dia KDRT berarti kalau gue nikah nanti di KDRT juga sama suami itu belum tentu. Jadi masalah orang jangan jadikan masalah kita gitu loh. Jangan misalnya orang menikah misalnya selingkuh suaminya, berarti ntar kalau gue nikah kan gue bakal diselingkuhi gitu. Iya, jadi kita pun perlu
perlu mendesain hidup kita sendiri dan yakin gitu loh dengan iman yang baik. Mendesain. Mindset kita harus dirubah positif dulu. Ya, kadang kita takut dengan apa yang belum terjadi sampai lupa dengan apa yang sedang terjadi. Nah. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.